Saya kira demikian ya. Jadi memang terutama pemicunya itu pada saat kita berhasil mengendalikan COVID-19 varian Omikron ya. Jadi itu yang saya kira itu menjadi titik awal dari kepercayaan masyarakat dari sisi pemulihan. Kemudian pemerintah juga memberikan pelonggaran khususnya yang terkait dengan mudik ya. Jadi tahun ini kan diperbolehkan untuk mudik. Jadi saya kira itu awal dari terjadinya peningkatan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira bulan puasa, bulan Ramadan meningkat, saya kira itu kurang lebih 80 sampai dengan 90%. Kemudian juga berlanjut pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kebetulan juga Idul Fitri tahun ini kan pemerintah juga memberikan cuti cukup panjang ya, sampai dengan tanggal 8 ya. Itu jadi saya kira itu juga membuat tingkat kunjungan rata-rata di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini itu bisa mencapai sekitar 80 sampai dengan 90%. Jadi saya kira ini satu peningkatan yang cukup signifikan selama kita berada dalam masa pandemi begitu ya. Pada tahun 2020 itu kan rata-rata hanya sekitar 50% tingkat kunjungan, kemudian juga tingkat kunjungan pada tahun 2021 itu hanya sekitar 60%. Tetapi pada tahun ini itu bisa mencapai 80 sampai dengan 90%. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat positif, menggembirakan. Dan saya kira ini kondisi ini akan terus berlanjut karena kenapa? Karena sebetulnya pada saat Idul Fitri ada sedikit kekhawatiran bahwa pasca Idul Fitri akan terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 seperti pada 2 tahun sebelumnya, pada tahun 2020 dan 2021, apalagi tahun 2021 itu kan varian Delta. Tetapi tidak terjadi. Jadi saya kira ini menjadi menambah lagi kepercayaan daripada semua pelaku usaha dan khususnya pada masyarakat untuk terus perekonomian kita bertumbuh begitu ya. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang positif dan sampai dengan saat ini saya kira pertumbuhan masih berjalan terus. Kami memperkirakan di tahun 2022 ini nanti secara keseluruhan rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan akan bisa mencapai 70 sampai dengan 80%. Jadi saya kira ini jauh lebih baik dari tahun 2021 yang hanya sekitar 60%. Jadi saya kira ini momen ini yang harus kita jaga terus, meskipun memang pada saat ini pusat perbelanjaan ini memasuki masa low season, tapi pada umumnya juga pada saat normal setelah Idul Fitri pusat perbelanjaan itu memang masuk di dalam low season. Tetapi saya kira ini sebentar lagi akan ada libur sekolah, kemudian juga nanti akan berlanjut dengan Natal dan Tahun Baru. Jadi lalu ke depannya ini kan optimisme konsumen akan bergantung dengan pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19 begitu ya Pak. Nah lalu bagaimana kesiapan pusat perbelanjaan ini menjaga daya beli masyarakat Pak? Ya, saya kira selama 2 tahun, bahkan sudah lebih dari 2 tahun memasuki tahun ketiga, kita berhadapan dengan 2 hal yang utama, yaitu pertama adalah dari sisi aspek kesehatan, yaitu penanganan COVID-19. Kemudian tentunya satu lagi adalah dari sisi perekonomian, begitu ya, dari aspek perekonomian. Nah, saat ini memang fokus lebih banyak terhadap perekonomian, begitu ya, setelah kita berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Saya kira kita patut mengapresiasi kepada pemerintah dan kepada kita semua bahwa kita berhasil mengendalikan COVID-19 dengan cukup baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga ataupun negara-negara bahkan Cina sekalipun begitu. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang positif dan saya kira ini terbukti bahwa salah satu faktornya adalah tentunya adalah tingkat vaksinasi yang cukup tinggi yang telah kita capai ya. Jadi saya kira ini menjadi bukti bahwa vaksinasi ini menjadi salah satu kunci pengendalian daripada COVID-19. Berbeda dengan tahun lalu pada saat varian Delta itu kan melonjak luar biasa karena memang pada saat itu salah satunya adalah karena tingkat vaksinasi masih rendah. Nah kemudian juga sekarang setelah kita berhasil mengendalikan COVID-19 ini, jadi sekarang memang beralih fokus kepada penanganan perekonomian. Apalagi sekarang di dalam kondisi ketidakpastian global yang juga dirasakan dampaknya oleh kita semua, oleh Indonesia, terutama akibat kenaikan daripada biaya-biaya energi yang tentunya ini akan mempengaruhi harga-harga produk, biaya produksi yang pada akhirnya tentunya akan mempengaruhi harga jual. Namun memang kami para pelaku usaha sudah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga, berupaya untuk tidak menaikkan harga-harga. Namun tentunya ini menjadi tantangan tersendiri karena kita juga tidak tahu sampai kapan ini